Pada video kali ini, kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Maksud dari kata homogen yaitu komposisi dari larutan tersebut sama. Contoh yaitu larutan garam, larutan gula, dan larutan asam klorida. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan elektrolit dan non-elektrolit? Elektrolit merupakan zat cair yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit merupakan zat cair yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Kita dapat menggabungkan kedua definisi tersebut. Larutan elektrolit merupakan campuran homogen yang dari dua zat atau lebih yang dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu campuran dua zat atau lebih yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contoh dari larutan elektrolit yaitu larutan garam. Dan contoh larutan non-elektrolit yaitu gula. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan sebuah larutan merupakan elektrolit maupun non-elektrolit? Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut dengan menggunakan alat uji elektrolit. Alat tersebut terdiri dari lampu, sumber arus listrik atau baterai, elektroda positif atau anoda, elektroda negatif atau katoda, glass breaker, dan larutan yang diuji. Proses dilakukan dengan menyusun alat seperti pada gambar. Jika lampu menyala, berarti larutan dapat menghantarkan arus listrik dan larutan tersebut dikelompokkan dalam larutan elektrolit. Jika lampu tetap mati, berarti larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik, dikelompokkan dalam larutan non-elektrolit. Bagaimana bisa larutan garam dapur dan HCl dapat mengantarkan arus listrik? Svante Arrhenius pada tahun 1884 mengatakan, dalam larutan elektrolit yang berperan mengantarkan arus listrik adalah ion-ion atau partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam cairan atau larutan. Garam dapur atau NaCl dapat mengalami peruraian menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. NaCl merupakan senyawa ionik, karena itu peruraian ini disebut disosiasi. Begitu juga dengan asam klorida atau HCl. HCl dapat mengalami peruraian menjadi ion-ionnya, yaitu H+ dan Cl-. Perbedaannya, HCl merupakan senyawa kovalen, oleh karena itu peruraian ini disebut ionisasi. Bagaimana dengan larutan gula yang termasuk dalam larutan non-elektrolit? Larutan gula tidak mengalami peruraian di dalam air. Gula hanya mengalami perubahan fase, yaitu dari fase padat ke fase larutannya. Tidak ada ion-ion yang terbentuk dalam larutan gula, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berikut adalah perbedaan partikel dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimana kekuatan larutan elektrolit? Terdapat larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jika diuji dengan uji alat elektrolit, larutan elektrolit kuat dapat menyalakan lampu dan terdapat gas pada sekitar elektrodenya. Larutan elektrolit lemah tidak dapat menyalakan lampu atau hasil nyala lampu redup, dan terdapat gas di sekitar elektrodenya. Kekuatan larutan elektrolit dipengaruhi oleh banyaknya ion yang terdapat pada larutan tersebut. Semakin banyak ion atau semakin tinggi konsentrasi,
maka semakin kuat daya hantar listriknya. Berikut adalah contoh larutan non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Derajat ionisasi non-elektrolit sama dengan 0, berarti tidak mengalami ionisasi. Elektrolit lemah merupakan asam lemah dan basa lemah yang memiliki nilai derajat ionisasi A kurang dari 1 lebih dari 0, berarti mengalami ionisasi sebagian. Elektrolit kuat merupakan asam kuat, basa kuat, atau garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nilai derajat ionisasinya 1, berarti terionisasi sempurna. Derajat ionisasi atau A adalah perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula. Harga derajat ionisasi yaitu A kurang dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan 0, A atau alfa. Sampai sini paham?